Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir di Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif Calon Guru Penggerak. Baik, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat, lancar, tanpa ada suatu halangan apapun. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Langsung saja. Di sini tujuan saya di sini adalah untuk mendiseminasikan hasil belajar saya pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan di sini yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya pembelajaran dengan paradigma baru di sini bagaimana? Yaitu suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menyesuaikan materi pelajaran, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing murid. Oke. Kemudian tugas guru di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan posisi kontrol. Oke, di sini ada dua tabel. Contoh yang stimulus respon sebelah kiri dan yang teori kontrol sebelah kanan. Realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, terkadang guru itu menganggap bahwa kebutuhan setiap peserta didik itu sama. Nah, pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Begitupun kebutuhan peserta didik. Antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi, kita tidak boleh menganggap bahwa apa yang dipahami anak, ya, misalkan pandangan saya terhadap anak tersebut, ya itu sama dengan misalkan guru-guru yang lain. Pasti semua guru, begitupun siswa punya gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, bisa nggak kita mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita? Tentunya tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Begitupun tentang peserta didik kita. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Padahal kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Jika ada peserta didik yang kebetulan melakukan kesalahan, nah kita harus cari tahu dulu apa motivasi di balik kesalahan tersebut. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, begitupun dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian mikrosepsi tentang teori kontrol. Jadi kita sebagai guru itu terkadang bahwa kita bisa mengontrol murid, terus kita bisa mengkritik, misalkan bisa membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter siswa.
atau bisa menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat, atau kita bisa memaksa kehendak kepada peserta didik. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini kita artikan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, tentunya kita harus telaten dan lain sebagainya. Kemudian untuk menerapkan disiplin positif tadi, kita bisa memakai contoh-contoh nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Atau seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Atau kita bisa misalkan memakai life skill atau keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa diterapkan sebagai budaya positif. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama, entah itu anak-anak, dewasa, ini memiliki kebutuhan yang sama. Apa saja? Yang pertama bertahan hidup. Seperti kita butuh makan, kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang berupa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu ingin diterima, ingin dipedulikan, kemudian ingin diajak kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berupa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Setiap manusia pasti punya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Dan yang terakhir, kesenangan. Seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita dapatkan. Begitupun peserta didik kita. Butuh ke-5 kebutuhan dasar ini. Sebab seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Begitupun kita. Oke. Budaya positif itu apa? Yaitu sebuah pembiasaan yang baik yang bisa diterapkan di suatu lembaga, sekolah, ataupun keluarga. Nah, budaya positif ini dijalankan melalui yang pertama disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman, penghargaan, dan lain sebagainya, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Disiplin positif ini tujuannya untuk mengajarkan anak-anak supaya bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Arahnya untuk mendisiplinkan diri agar dapat mengontrol diri dalam mengambil tindakan. Nah, harapannya siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi
disiplin positif itu arahnya untuk menumbuhkan perilaku positif dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau hubungannya dari luar. Bukan karena paksaan, hukuman atau pujian, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ada dua macam. Yang pertama motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Kemudian yang kedua motivasi internal, yang dari dirinya sendiri. Contoh motivasi eksternal, yang pertama misalkan anak atau peserta didik melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau contohnya lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita, barang siapa yang nanti dapat nilai 100, nanti ibu akan kasih hadiah. Seperti itu. Nah, ini berarti motivasinya itu dari luar. Kalau anak-anak itu memang benar semangat belajarnya karena imbalan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian motivasi internal seperti di sini tujuannya untuk menjadi diri sendiri, yaitu menghargai dirinya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi misalkan mereka belajar itu karena memang kebutuhannya, mereka sadar bahwa itu penting bagi dirinya, tanpa ada mengharapkan penghargaan atau imbalan dari luar. Kemudian untuk memunculkan motivasi internal, di sini kita sebagai guru adalah harus menghindari pemberian hukuman. Jadi hukuman itu bukan untuk menanamkan motivasi internal ya teman-teman ya, Bapak Ibu guru ya. Tapi malahan hukuman itu bisa menjadikan anak-anak itu malu, ataupun anak-anak itu misalkan dendam atau kurang suka dengan guru yang bersangkutan. Kemudian hindari pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal. Memberi penghargaan bisa boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian di sini adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol kepada murid-murid kita. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Yang pertama penghukum. Maksudnya penghukum di sini jika kita melihat anak-anak melanggar langsung kita hukum. Seperti itu. Kemudian kalau teman, siswa diajak bicara sebagaimana seorang teman. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, siswa diajak bicara dengan kata-kata yang bisa membuat siswa merasa bersalah atas perilaku yang sudah dilakukannya. Kemudian pemantau. Di sini mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid atau peserta didik yang kemudian menghukum atas tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nih, ada kasus Bapak Ibu. Di sini ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke. Di sini Pak Guru langsung memberi hukuman, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kata-kata ini berarti Pak Guru tersebut adalah penghukum. Kemudian kata-kata yang kedua, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, berarti ini membuat merasa bersalah terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu. Ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini berarti kata-kata menganggap sebagai teman. Kemudian, selanjutnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini namanya pemantau. Dan yang terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi sebagai manajer. Baik. Di antara 5 tadi posisi kontrol guru, yang paling dianjurkan ya adalah kita sebagai manajer. Di mana guru mengajak siswa untuk berdiskusi, kemudian mempersilahkan bertanggung jawab atas kesalahannya, kemudian mendukung agar menemukan solusi masalahnya sendiri. Oke, seperti video ini. Menurut Farel kira-kira sudah berapa kali terlambatnya? Kalau menurut Farel, suatu keterlambatan itu sebuah kesalahan atau tidak? Baik Farel, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Farel? Jadi Bapak Ibu, pada video ini ada salah satu siswa yang beberapa kali terlambat ke sekolah. Melihat hal itu, kita ajak diskusi, kita ajak untuk mencari solusi atas apa tindakan yang telah dilakukannya. Kita cari tahu dulu, kenapa kamu kok terlambat, apa penyebabnya. Ternyata anak ini tidurnya malam-malam karena bermain game, seperti itu. Kemudian kita ajak mencari solusinya. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat saat di sekolah atau saat pelajaran di sekolah. Dan mereka tahu apa solusinya. Berarti saya tidak boleh tidur malam-malam, Bu, seperti itu. Kemudian dari kesalahan tersebut, dia bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukannya. Dan ini merupakan posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pendidik. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Amir? Marah-marah sambil memaki dan tanpa sadar mengebrak meja Amir. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal tersebut ada alasannya, bukan? Iya, Bu, karena Amir terus-menerus membentak tugas saya setiap hari. Padahal saya sudah memperingatkan berkali-kali. Ya wajar jika kamu marah-marah atau misal karena sekedar kamu mencontohkan sama Amir. Ibu mengambil tindakan kamu yang tidak lebih parah dari itu. Sekarang coba kita tindakan kamu tadi yang marah-marah sampai membuat meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati. Menurut kamu saling menghormati itu penting nggak? Penting, Bu. Jadi kalau itu dianggap penting, maka tindakan kamu seperti apa jika kamu marah-marah? Harus bisa bersabar dan bisa menahan emosi saya, Bu. Kamu
Nama saya Iva, saya kelas 5 SD. Saya senang sekali diajak diskusi sama guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Saya harus lebih bersabar karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar dan menghormati teman-teman. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar peraturan kelas ya. Jadi di sini apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa menjawab perbedaan dari keyakinan kelas sama peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu. Bu Vika? Bu Ratna? Kira-kira apa ya perbedaan dari keyakinan kelas sama peraturan kelas? Bu Anissa? Oh iya Bu, kalau Oh, ya. mungkin dari saya secara singkat saja, kalau peraturan kelas itu belum ada kesepakatan dari pembuat peraturan sama siswanya ya. Kalau keyakinan kelas berarti sudah ada kesepakatan dengan siswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Iya, jadi kalau peraturan kelas itu biasanya seorang guru membuat peraturan yang untuk dijalankan di kelas. Biasanya kadang tidak melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Jadi yang membuat itu guru beserta siswa. Gitu. Keyakinan kelas atau sekolah berupa kata universal yang mudah dipahami dan diingat dan harus dijalankan oleh setiap atau seluruh anggota kelas atau sekolah. Jadi kita melibatkan siswa dalam pembuatannya. Kita tanya misalkan, anak-anak kira-kira kelas seperti apa yang kamu butuhkan, yang kamu harapkan. Nah kita tanya, terus anak-anak disuruh untuk misalkan menuliskan di papan tulis. Ya, setiap anak punya kesempatan untuk berpendapat atas keyakinan kelas yang mereka inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ya ini pembentukan keyakinan kelasnya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan agar membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, seperti ini yang kemarin sempat saya lakukan di kelas 4, di mana keinginan anak-anak itu ditulis sesuai dengan yang mereka inginkan, yang mereka yakini. Kemudian kita ambil yang sudah disepakati oleh seluruh siswa. Nah, hasil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati berikut. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai teman. Yang keempat, fokus saat belajar. Yang kelima, sopan dan santun. Yang keenam, izin saat mau keluar kelas, misalkan mau ke kamar mandi atau lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, angkat tangan saat bertanya. Tuh. Kemudian dari hasil keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, tentunya kita menerapkan konsekuensi jika melanggar keyakinan tersebut. Hasil dari kesepakatan bersama kemarin, karena kebetulan kita adalah pelajaran agama Islam, konsekuensinya jika melanggar, siswa diajak atau disuruh untuk membaca Al-Quran atau surat pendek seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, siapakah aku? Ya. Saya mencatat nama murid yang melanggar tata tertib kelas di papan tulis. Kemudian memberikan konsekuensi bila telah melanggar lebih dari 3 kali.
Kira-kira posisi seperti apa yang diterapkan oleh guru tersebut, Bapak Ibu? Apa kira-kira? Pemantau, atau penghukum, atau manajer? Apa kira-kira? Apa Bu Ratna? Pernah nggak kita seperti ini, Bapak Ibu? Bu Nisa? Iya, Bu. Iya, kira-kira guru seperti apa ini, Bapak Ibu? Apa pemantau ya, Bu ya? Ini mencatat nama-nama murid yang melanggar tata tertib kelas di papan tulis, kemudian memberikan konsekuensi bila telah melanggar lebih dari 3 kali. Termasuk apakah penghukum, apakah teman, misalkan apakah pemantau, apakah manajer, penghukum, kata Bu Vika. Ya, kata Bu Anda. Apa Bu Anda? Ada yang menjawab penghukum. Kalau menurut Bu Anda, apa Bu Anda? Kalau menurut saya itu Bu Wil, karena itu memberikan konsekuensi ya. Anaknya Ya. kalau lebih dari 3 kali baru diambil keputusan. Berarti dia pemantau posisinya. Baik, ya. Halo Bapak Ibu, apakah masih dengar suara saya? Masih, Bu. Masih. Ya, terima kasih atas pendapatannya Bu Anda, Bu Vika. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada video lagi. Ini berdasarkan dari kisah nyata. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melayani depan. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun,
Mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Baik, terima kasih. Kira-kira dari video tadi, posisi guru seperti apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Sebagai teman. Sebagai teman. Alasannya Bu Anda? Karena ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman, si anak tadi dapat meluapkan ceritanya secara jujur dan tidak ada batasan, dalam kutip tanda bukan melawan gitu tidak ya, Iya, tapi menghormati kepada seorang guru, tetapi dia lebih terbuka dalam menceritakan apa yang melatar belakangi dia bersikap seperti itu. Mungkin itu Bu Wil. Iya. Baik, terima kasih Bu Anda. Terkadang memang benar Bu Anda. Ya jangan sampai apa yang dialami oleh Rino tadi dialami oleh kita sebagai pendidik. Karena salah penanganan akan berakibat fatal bagi masa depan peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Di mana pada kegiatan pertama, guru menstabilkan identitas. Pada dasar ini, dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang awalnya gagal menjadi orang yang sukses. Misalkan ada anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, maka anak tersebut mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Saat anak melakukan pelanggaran itu, kita harus menstabilkan identitasnya sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak tersebut untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian pada langkah validasi tindakan yang salah, di sini kita menekankan bahwa semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam restitusi, guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 sudah dilakukan, langkah 2 sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Saya yakin dari video Rino tadi, dia masih bisa diselamatkan. Dia masih bisa digali apa alasan, apa motivasi dia melakukan seperti itu. Bahkan dalam lingkungannya itu juga membuli dia. Jadi bukan hanya Reno yang patut untuk dilakukan segitiga restitusi, tapi teman-temannya juga bisa dilakukan. Tujuannya apa? Supaya disiplin positif, supaya budaya positif dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah kita. Jangan sampai ada Reno-Reno yang lain di sekolah kita. Seperti itu. Seberapa pentingkah budaya positif? Oke. Jadi budaya positif itu sangat penting karena budaya positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, sesuai dengan visi guru penggerak. Ya. Pertama, sesuai dengan filosofi KHD. Oke. Bentar ya. Kenapa? Karena dengan budaya positif, maka akan tercapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berpusat pada murid, bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi dalam pembelajaran kita harus tahu apa yang dibutuhkan murid. Seperti di video tadi, kira-kira yang dibutuhkan Rino itu misalkan sosok teman, ya, maka kita harus berperan sebagai teman, supaya mereka bisa terbuka, bisa meluapkan emosinya, sehingga mereka bisa tertolong. Oke. Selanjutnya, bentar ya. Oke. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru yang ada 5, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Seperti itu. Karena budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian sesuai dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terwujudnya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkannya, guru penggerak membuat satu prakarsa perbuatan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Seperti itu. Kemudian, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa pasti ada banyak masalah, permasalahan yang ada, entah itu di kelas, entah itu di sekolah yang kita alami, baik mengenai keterlambatan siswa, atau siswa tidak mengumpulkan tugas, atau anak-anak yang bertengkar, dan lain sebagainya. Nah, dalam menghadapi masalah seperti itu, kita sebagai guru, ya, ini harus menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini. Segitiga restitusi itu seperti apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui 3 tindakan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contohnya. Menanyakan keyakinan, misalkan apakah keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian menstabilkan identitas. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya, kamu mau menjadi seperti apa? Langsung saja, baik, mungkin ada yang mau sharing atau berbagi tentang pengalaman dari penerapan segitiga restitusi. Oke, silakan Bu Anda. Terima kasih Bu Wildan atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin saya akan berbagi sedikit cerita yang terjadi di sebelah sekolah saya kayak gitu wis ya. Dalam satu gusla maksudnya. Nah, di sini kan kemarin kita sudah mempelajari tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada salah satu teman yang bertanya, apakah semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Sesuai yang kita peroleh dari elaborasi kemarin, bahwasanya segitiga restitusi itu kan hanya untuk kasus-kasus yang dasar. Nah, kasus yang dialami oleh teman saya itu seperti ini, Bu Wildan. Dalam satu kelas itu ada satu anak
yang mempunyai gaya belajar kinestetik mungkin ya, nggak bisa diam, kemudian gerak terus, tapi si anak ini pinter. Nah, dia tidak mau menulis ataupun diajar dengan guru kelasnya. Tidak mau, kalau dengan guru kelasnya dia tidak mau. Kemudian memilih dengan satu guru yang lain. Ada satu guru yang lain yang dikehendaki itu ada di kelas 5, guru kelas 5. Jadi anak itu, nah dia tidak mau belajar di kelas 2. Tidak mau, Bu, tidak mau, saya tidak mau dengan Bu Guru. Saya mau belajar dengan Pak ini, gitu ya. Ya. Sampai 2 bulan dia menempuh pelajaran, duduk di kelas 5, tetapi materi pelajaran yang diampu itu kelas 2. Masa, ya. Seperti itu. Kemudian kan teman saya bercerita, apakah sudah bisa melakukan pendekatan, Bu, secara intern, begitu ke keluarga, kemudian teman dekatnya, apa itu sudah? Sudah saya lakukan, Bu. Ternyata si anak ini mengalami masalah keluarga, kekerasan fisik gitu loh, yang sering dilihat antara ayah dan ibunya yang selalu bertengkar. Pun itu dia tidak dapat perhatian. Jadi bajunya ganti sendiri, kemudian jadwal sekolah, pelajaran sekolah itu sendiri. Jadi kadang sampai kayak nggak kurang perhatian gitu. Nah, kelasnya itu cewek kan, itu sudah melakukan pendekatan, Le, sampai ini kenapa sih kok nggak mau diajar Bu Guru? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau sama Bu Guru, saya mau sama Pak Guru. Jadi dia sampai ada di kelas 5 itu. Nah, terus itu mungkin kita sedikit berbagi ya. Nanti bisa saya sampaikan ke yang bersangkutan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas berbaginya. Baik, Bu Anda, kira-kira dari penanganan tersebut bagaimana hasilnya, Bu Anda? Kalau yang sempat saya tanyakan kepada teman saya itu ya, kepala sekolah itu juga ikut andil di situ. Maksudnya ketika wali kelas ini melakukan kunjungan ke orang tua, itu didampingi oleh kepala sekolah dengan memberikan catatan-catatan bahwasannya benar anak panjenengan itu pinter. Tetapi itu seperti ini, sampai di video juga. Nah, respon dari ibunya itu bilang seperti ini, "Lah Bu, anakku belum sekolah itu loh wis umur. Apike anakku tak titip ning sekolahan." Loh, itu seperti itu kan suatu juga bagi kita sebagai guru ya. Iya. Dia itu pemarah, kemudian kata buruk itu wis memang sudah kayak kebiasaan gitu, wis nggak bisa dinetralkan dengan bahasa baik-baik, itu nggak bisa. Seperti itu. Nah, mungkin kita sedang mempelajari yang penyakit seperti ini, kita sharing, saling berbagi, nanti bisa saya tularkan ke teman saya, seperti itu. Baik, kalau menurut teman-teman ya, kan pasti ya kasus itu kan bermacam-macam, salah satunya seperti itu. Ya, kan kita harus tahu penyebabnya tadi sudah ketemu, bahwa ternyata di rumah sering mendengar itu seperti orang tuanya. Kemudian pihak sekolah sudah ikut andil, ikut menangani, bahkan kepala sekolah juga ikut. Kira-kira sampai saat ini berarti sudah ada hasilnya ya Bu Anda ya? Iya Bu Anda. Kemarin itu saya sempat berbagi cerita juga kepada beliaunya. Terus saya bilang, Bu, kalau misalkan panjenengan itu kolaborasi gimana? Maksudnya apa? Ketika anak ini belajar, saya minta nanti 1 jam pertama atau 2 jam pertama, Bapak yang dikehendaki tadi, Pak Guru yang sudah menjadi idola anak tersebut, disuruh masuk. Dilukir ada 5, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terus saya bilang, loh tapi lah anak-anakku sing liyane piye Bu? Mosok nangani arek situ kok. Nah, seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik, mungkin ini ada yang mau menambahkan, silakan yang mengangkat tangan. Iya.
Barusan ada yang mengangkat tangan ya? Mungkin bisa menambahkan apa yang mau ditambahkan dari menangani siswa yang seperti itu? Sebenarnya kalau menurut saya ya Bu Anda ya, itu butuh kolaborasi, bukan hanya sekolah yang maksudnya yang ngoyo gitu loh ya. Orang tua juga harus ikut andil. Tapi kalau orang tuanya tadi bilang seperti itu ya bagaimana nanti bisa menemukan titik tengahnya seperti itu. Jadi kan butuh kolaborasi antara kita sebagai guru, orang tua, dan anaknya tersebut. Itu kan ya Bu Anda ya. Kalau menurut Bu Anissa bagaimana untuk menangani anak yang seperti itu? Hampir sama sih Bu ya. Kalau dulu kita misalnya ada anak yang berbuat salah atau ada yang kurang, kan kita pasti kadang langsung marah ya. Nah setelah saya ini tadi belajar juga, saya menyadari kalau anak melakukan suatu kesalahan atau kekurangan atau hal yang tidak semestinya, itu berarti memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi sudah kalau sebagai guru, tentu saja ketika hal itu terjadi, yang pertama adalah mengenali, mencari tahu kebutuhan dasar apa dari anak tersebut yang belum terpenuhi, sehingga kita bisa mencari solusi terbaik. Oh, kalau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ini, berarti yang harus saya lakukan adalah ini. Dan dari Bu Wilda juga betul, bahwa kita tidak memungkiri bahwa siswa itu sebagian besar waktunya itu ada di rumah. Jadi pasti kita memerlukan kolaborasi yang sangat baik antara semua guru, kepala sekolah maupun orang tua yang ada di rumah untuk yaitu tadi membentuk karakter anak, membentuk budaya-budaya positif yang tidak hanya diajarkan di sekolah namun juga harus dilanjutkan. Benar. Terus kalau saya melihat tadi, saya mau tanya, untuk guru di kelas 2 tadi cewek atau laki-laki ya Bu Anda ya? Perempuan Bu. Perempuan, oh iya. Senior guru yang zaman dahulu. Sementara yang dia inginkan yaitu guru laki-laki. Guru laki-laki, ya, yang karena orang seperti kita, kalau sering diajak keluar, kemudian pembelajaran itu pakai video. Berarti salah satu faktor mungkin. Ya mungkin itu. Ya mungkin Bu siapa wali kelas yang di kelas 2 itu bisa belajar mencari tahu apa yang disukai dari Pak kelas 5 tadi. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga saya punya pengalaman. Dulu waktu di sekolah lama itu saya punya anaknya kelas 1 Bapak Ibu. Jadi anaknya ya kayak ini kayaknya. Beliau dia itu non muslim. Tentunya tidak belajar dengan saya. Sementara saya itu guru muslim. Nah, dia itu nggak suka sama guru Kristen. Maunya sama saya. Jadi ketika misalkan muslim keluar, yang Kristen ada di kelas ya. Yang muslim keluar ke ruang apa gitu ya. Ya dia ikut. Bahkan ketika saya sholat pun itu dia ikut loh, dia ada di samping saya. Sementara dia itu ya kebetulan anaknya orang yang berada Bapak Ibu. Jadi ada shadow-nya yang mendampingi. Jadi kayak psikiater yang ikut ke sekolah dan mendampingi spesial untuk dia. Seperti itu. Jadi shadow-nya juga ikut pelajaran agama Islam. Karena apa? Karena anak yang didampingi itu maunya belajar sama saya. Akhirnya apa? Ya sudah, ketika saya menggambar, ketika saya ini, ya sudah anaknya sudah juga saya suruh untuk menggambar. Jadi ya sama. Seperti itu. Lah sampai akhirnya saya juga bilang ke wali kelas, Bu, Miss ini kalau belajar itu nggak mau ikut sama Mr. Aan, maunya sama saya. Bagaimana ya gitu. Terus sama wali kelas karena sudah laporan sama kepala sekolah. Lah karena anaknya itu nggak bisa diatur, maksudnya nggak nurut kalau misalkan guru Kristen ayo ikut saya nggak mau. Jadi sama kepala sekolah ya sudah untuk sementara ikut wisuda dulu supaya dia nyaman seperti itu.
Jadi anaknya itu kayak, saya nggak tahu ya, mungkin ada trauma atau apa dengan sosok laki-laki atau seperti apa, sehingga dia itu mau belajar sama guru perempuan. Mungkin anak yang dialami di Bu Anda itu mungkin ada maksudnya di baliknya itu pernah mengalami sesuatu masalah atau apa, sehingga dia itu lebih suka sama guru yang karakternya seperti ini. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Memang segitiga restitusi itu sangat dianjurkan ya untuk bagi kita. Memang kita harus menerapkan ini ketika ada sebuah permasalahan. Supaya apa? Supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran dari murid tersebut, misalkan punya kesalahan atau apapun yang dihadapi mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi kita tidak boleh sebagai guru misalkan langsung menyalahkan atau langsung menghukum, karena setiap yang dilakukan siswa itu pasti ada alasannya. Apa yang dialami sama ya temannya Bu Anda tadi, siswanya tadi, pasti ada alasannya. Begitupun yang dialami oleh siswa tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang harus menempatkan diri sebagai manajer dan menempatkan diri supaya anak-anak itu mampu memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya dari dirinya sendiri. Kira-kira kalau melakukan seperti ini benar atau salah? Kira-kira kalau ini salah, yang benar bagaimana? Terus kenapa ini kok salah? Kenapa ini kok benar? Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ada yang mau bertanya? Unisa? Wanda? Sudah, Bunda. Jelas? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke. Berikut Bapak Ibu budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah kami. Ini mengemukakan pendapat, terus kolaboratif. Oke. Sholat duha, sholat duhur berjamaah. Ini. Oke, tadarus Al-Quran, membaca surat pendek, terus senam bersama, upacara bendera, menyambut siswa, kegiatan istighosa, kegiatan literasi, ini kolaboratif dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, mendiskusikan setiap permasalahan yang ada. Seperti ini. Oke. Kemudian, siapakah yang menjalankan budaya positif ini? Oke. Baik, tentunya yang menjalankan itu semua warga sekolah atau kelas. Jadi bukan hanya siswa saja yang menjalankannya, kita sebagai guru juga harus menjalankannya. Begitupun keyakinan kelas yang sudah kita bahas dengan siswa di kelas, itu bukan hanya siswa yang menjalankannya, kita guru juga harus menjalankannya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu menambahkan? Ya, Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Iya, Bu. Saya mau bertanya sebentar ya, Bu Wilda. Iya. Sehubungan dengan restitusi tadi. Kalau misalnya saya pernah menemui, Bu, itu untuk anak kelas bawah, untuk anak kelas rendah mungkin bisa kita anaknya kelas 1 ya. Nah, di situ tuh anaknya suka berbicara kotor, Bu. Nah, mungkin tidak menyadari ya, Bu ya, apa yang dilakukan. Iya. Apa itu artinya apa kan tidak tahu. Nah, itu langkah restitusi yang tepat seperti apa ya, Bu, kira-kira? Oke, jadi anak yang suka berbicara kotor. Ya, berarti coba kita tanya dulu. Mungkin anaknya diajak bicara, kira-kira misalkan omongan tadi itu maksudnya apa? Kira-kira tahu nggak? Seperti itu.
Terus kan namanya anak belum tahu ya, ini yang benar, ini yang salah. Jadi mungkin sosok guru itu harus ngasih tahu dulu. Jadi ini perilaku yang boleh, misalkan ucapan yang boleh, ini yang nggak boleh, beserta alasannya. Jadi kayak pendekatan secara personal dulu, karena anaknya itu mungkin karena masih kecil, masih di kelas bawah ya, Bu Anissa ya, seperti itu. Jadi dengan ngajak ngobrol, terus memberitahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh, alasannya seperti ini. Nah, saya yakin dengan pemahaman yang secara pelan-pelan, personal, diajak bicara seperti teman, maka saya yakin dia akan memahami dan mungkin nanti juga akan bisa mengubah perilakunya tadi. Seperti itu. Itu Bu Anissa. Apa mungkin ada jawaban lain? Kira-kira dari Bapak Ibu, kalau mengalami hal yang seperti dialami oleh Bu Anissa. Ya, Bu Anda, silakan Bu Anda. Bu Dan atas waktunya, saya sedikit berbagi kasus yang seperti pedesaan yang disadur dari keluarganya, istilah kasarnya itu memang sering. Jadi antara guru agama, ketika kita panggil kan, kemudian kelas 1 misalkan 8 bulan, itu kita awali dengan mengucap istighfar sebanyak 8 kali, seperti itu. Oh iya, ya. Baik, terima kasih Bu Anda. Ya, benar. Jadi kalau misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas ya? Jelas. Tadi suaranya Bu Anda karena kedengaran di saya itu putus-putus. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Anda. Mungkin itu bisa diterapkan ya Bu Anissa ya, seperti yang telah disampaikan Bu Anda. Jadi setelah kita ngasih tahu, kita bisa misalkan ngasih itu, misalkan kamu masih melakukan atau apa, ya bisa yaitu baca istighfar atau apa. Itu untuk memperbaiki perilaku dari anak tersebut. Baik, bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah, di sini akan saya simpulkan. Kesimpulannya adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai yang ada 5 tadi, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Karena dengan dasar-dasar nilai tersebut, peserta didik akan mudah mencontoh dan meneladani sosok guru tersebut. Sehingga budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan oleh kita semua. Selain itu, butuh pembiasaan dalam melaksanakan budaya positif, sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, dalam menerapkan budaya positif ini, kita perlu mengevaluasi secara berkala. Bagaimana pelaksanaan kita? Apakah sudah maksimal atau belum? Apa yang perlu kita perbaiki? Bila perlu, mungkin kita bisa menuliskan pada poster atau mading tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, semoga dari yang saya paparkan tadi bisa membawa dampak positif bagi Bapak Ibu sekalian. Ini untuk menularkan apa yang sudah saya peroleh di modul 1.4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu.